Ada koin 500. Ada kabel dan jepit buaya. Pertama-tama lubang lemon di kedua sisi. Jika sudah dilubangi, perpanjanglah koin sisi satu dan sisi satu. Lakukan di semua lemon. Selanjutnya kita akan memasang kabel buaya ke sini, ke lemonnya ya, yang sudah dilengkapi paku dan logam. Paku dan koin dan paku. Nah, di sini kan hasilnya lampu berhasil menyala ya. Nah, ini menandakan bahwa buah lemon ini bersifat asam. Semakin asam buah lemonnya, maka semakin nyala lampunya. Nah, lemon di sini berperan sebagai elektrolitnya, sedangkan paku dan koin berperan sebagai elektroda. Dengan paku sebagai katodanya atau kutub positif, sedangkan koin sebagai anodanya atau kutub negatif. Pertama-tama, elektron mengalir dari elektroda Fe atau paku ke elektroda Cu atau koin, yang disebabkan oleh logam Fe dari paku melepaskan elektron. Ini artinya logam Fe mengalami oksidasi dan berubah menjadi ion fero, lalu ditangkap oleh ion Cu sehingga mengendap, lalu bergerak melalui penghantar yaitu kabel yang menimbulkan arus listrik yang akhirnya dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED ini. Jadi ini berdasarkan berhasil menyala ya. Selanjutnya kelompok kami akan melakukan praktek elektrolisis dengan tujuan yang pertama mengetahui proses elektrolisis pada larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Yang kedua adalah mengetahui proses elektrolisis pada larutan Ki dengan elektroda karbon. Yang ketiga, mengetahui perubahan yang terjadi pada katoda dan anoda dari proses elektrolisis. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari sel elektrolisis, yaitu ini ada statif dan klem, lalu ada kabel penjepit buaya, lalu ada baterai tipe kotak 9 volt, lalu ada gelas ukur, lalu ada pH indikator universal, dan ada dan ada plat tetes. Kemudian ada glass beaker, ada corong, ada pipa U, kertas lakmus merah dan biru, kemudian ada pipet. Cepitkan kabel buaya ke elektroda karbon dan sisinya dicepitkan ke lalu masukkan ke larutan CuSO4 yang ada di dalam paku yang positif ini di anoda, negatif di katoda. Setelah mengambil larutan CuSO4, kita uji larutan CuSO4 merah dan ini. Setelah kita uji, ternyata hasilnya larutan CuSO4 adalah asam dengan dibuktikan dengan kertas lakmus merah yang tetap menjadi merah dan kertas lakmus biru yang berubah menjadi merah. Lalu setelah diuji dengan kertas lakmus tadi, kita uji lagi dengan pH indikator untuk menentukan berapa pH larutan CuSO4 ini.
indikatornya, yaitu pH-nya adalah 1. Ketemuan cok iki. 1 dari sini aja. Ketemuan. Setelah itu kita ambil lagi larutan elektrolisis di anodanya. Lalu kita teteskan di plat tetes. Setelah itu kita uji menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Ternyata hasilnya larutan CuSO4 yang telah direaksi tetap bersifat asam dengan dibuktikan oleh kertas lakmus biru yang berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Setelah itu kita uji lagi dengan pH indikator universal di bagian anodanya. Setelah itu kita lakukan apakah dia tetap pH-nya tetap 1 dan bersifat asam. Praktikum selanjutnya adalah sel elektrolisis kalium atau KI. Yang pertama kita uji dulu larutan kalium hidroksida menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Di sini bisa dilihat di kalium hidroksida hasilnya dari kertas lakmusnya, kertas lakmus biru tetap biru, sedangkan kertas lakmus merah tetap merah. Ini menandakan bahwa larutan ini adalah bersifat netral. Kemudian masukkan elektroda karbon yang sudah dijepit buaya dan diaruskan oleh listrik dari baterai ke kalium hidroksida. Lalu tunggu selama 10 menit. Kesimpulannya, pada katoda akan terjadi reduksi dan pada anoda terjadi oksidasi. Pada elektrolisis larutan CuSO4, ion Cu2+ tereduksi membentuk endapan Cu. Anion sisa asam oksi seperti SO42- mempunyai potensial oksidasi lebih negatif daripada air, sehingga sulit teroksidasi dan air yang akan teroksidasi. Pada elektrolisis larutan Ki terjadi oksidasi ion imin karena anion imin lebih mudah teroksidasi daripada air. Sedangkan yang tereduksi adalah air dalam kurung H2O karena ion K+ mempunyai potensial reduksi lebih negatif daripada air. Sehingga sulit tereduksi dan air yang akan tereduksi. Terima kasih.